Halo Sobat Pertanian. Kembali lagi dengan Made for You. Kenalin, aku Ilham dan Aku Lintang. Kami dari Agroteknologi Angkatan 2023. Nah, Made for You kali ini kita akan membahas tentang budidaya anggur di Desa Sendang Ijo. lebih lanjutnya ikutin terus kami ya. Nah, sebelum itu, Kami akan tanya-tanya dulu nih kepada mahasiswa agroteknologi UNS tentang budidaya tanaman anggur. Ikutin kami terus ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Maharani, aku dari Agroteknologi Angkatan 2023. Perkenalkan, saya Muhammad Hafidistan dari Agroteknologi Angkatan 2022. Oke, perkenalkan nama saya Zainal Abidin dari Angkatan 2021 Agroteknologi. Kalau menurutku sendiri, impor anggur ke Indonesia itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, terus juga daya tarik masyarakat terhadap anggur impor itu seperti lebih tinggi. Karena masyarakat tuh masih beranggapan kalau yang impor tuh masih yang lebih bagus kualitasnya. Nah, hal itu juga dipengaruhi sama varietas yang anggur yang diimpor ke Indonesia. Setahu aku sendiri kan anggur memang bukan buah asli Indonesia ya. Jadi tempat tumbuh anggur itu sama Indonesia iklimnya lumayan beda. Jadi ada lumayan terkendala di pengembangan varietas unggulnya supaya yang di negara asalnya itu bisa ditanam di Indonesia dengan kualitas yang sama. Sebagai mahasiswa pertanian yang aku ketahui mengenai budidaya anggur itu, yang aku tahu budidaya anggur itu merupakan kegiatan untuk mengelola dan menanam dan mengelola hasil anggur ya. Kayak yang pertama tuh udah pasti pemilihan varietas, terus pemilihan penanamannya kayak lahan, terus dan lain-lain sampai proses panen. Sejauh ini yang saya ketahui mengenai budidaya anggur itu, anggur biasanya ditanam atau dibibitkan di media tanam berupa polybag. Kemudian cara penanamannya itu dengan menggunakan stek batang dengan diameter 1 cm. Kemudian untuk pemupukannya biasanya dilakukan setelah 3 bulan penanaman, kemudian akan dilakukan pemupukan kembali 3 bulan lainnya. Seperti itu. Menurut saya peluang budidaya anggur di Indonesia sangat memungkinkan dan sangat prospektif karena anggur di Indonesia ini memiliki nilai jual yang tinggi jika dilihat dari harga-harga pasar. Kemudian untuk permintaan konsumen di Indonesia ini, anggur memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi sehingga itu dapat menjadi salah satu alasannya. Dan yang ketiga adalah kondisi iklim di Indonesia sangat memungkinkan dan sangat cocok jika ditanami anggur seperti itu. Untuk peluang budidaya anggur di Indonesia itu sangat menjanjikan ya, karena bisa menjadi tambahan pemasukan atau untuk bisa menjadi wisata gitu loh. Kayak di Desa Sendang Ijo itu ada wisata anggur kan, itu untuk memajukan UMKM dan di desa di sana seperti itu. Tahu dong. udah pernah ke sana belum? Belum, tapi pengen ke sana. Oke. Tunggu ajakannya.
Iya, baik, terima kasih Maria. Sama-sama. Sejauh ini kayaknya saya nggak tahu deh kalau ternyata Format punya desa binaan yang ada budidaya anggurnya. Kira-kira gimana sih itu? Iya, di desa binaan Format itu ada perkebunan anggur yang lagi dikembangkan oleh mahasiswa agroteknologi, itu sebagai desa binaan Format yang bertempat di Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Kalau ada kesempatan boleh kok teman-teman main ke Desa Sendang Ijo. Nah, itu tadi jawaban dari beberapa mahasiswa agroteknologi. Untuk lebih jelasnya, kami akan wawancara langsung ke pemilik kebun tanaman anggur yang ada di Desa Sendang Ijo. Yuk ikutin kami ke Desa Sendang Ijo. Halo guys, sekarang kita udah sampai kebun anggur Pak Paijo di Sendang Ijo guys. Yeay. Selamat sore Pak Paijo. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya nama Yatno, pemilik kebun anggur Anindya Krokot Grape. Nah, sebelumnya nih Pak, kami mau tahu nih Pak, awal mula Bapak memutuskan untuk memilih budidaya anggur seperti itu. Awal mula kita budidaya anggur itu ada program dari Kampung KB di RW 10. Nah, itu kenapa saya ingin budidaya anggur, karena dulu ada program setiap rumah itu 1 bibit anggur. Selain itu, apakah Bapak juga saat itu mungkin melihat peluang untuk budidaya anggur ke depannya itu sepertinya menjanjikan atau bagaimana seperti itu Pak? Ya, kalau untuk kedepannya, kalau untuk budidaya anggur, kalau untuk budidaya itu menjanjikan, karena untuk buahnya, untuk harga stabil, dan untuk pemasarannya juga mudah. Oke, mungkin selanjutnya nih Pak, untuk varietas yang dibudidayakan di perkebunan anggur Pak Paijo sendiri itu untuk varietasnya lokal atau impor nih Pak? Impor. Impor. Nah, kenapa nih Bapak memilih varietasnya itu impor dibandingkan yang lokal? Karena varietas impor itu untuk tekstur buahnya manis, dan untuk pemasaran juga mudah, dan juga banyak yang cari untuk anggur impor. Baik. Nah, untuk anggur impornya sendiri itu yang biasanya itu jenisnya apa aja Pak yang ada di sini? Kalau di sini jenisnya ada Ninel, Angelica, Tran, Goswi, Everest, Nijina, terus ada Tamaki, ada Red Saint Muscat, ada Upidon, ada Andre 53, ada juga Heliodor, juga ada Tran. Waduh, banyak sekali ya Pak. Lumayan. Di antara jenis-jenis semua itu tadi, jenis-jenis anggur yang paling diminati konsumen itu yang apa Pak? Kalau untuk yang diminati konsumen dari jenis itu ada Boswi, sama Heliodor, Upidon, Tran, juga Angelica. Kalau boleh tahu kenapa Pak untuk varietas itu sendiri tuh banyak diminati, atau mungkin dari tekstur buahnya yang tebal, kemudian rasanya yang mungkin lebih enak bisa dibilang seperti itu dibanding yang lain? Kalau untuk keunggulan, Iya. itu ke rasa, karena rasanya manis, renyah, gurih, dan juga ada beraroma. Seperti itu. Nah, untuk cara budidayanya sendiri nih Pak, yang sudah Pak Paijo terapkan di perkebunan anggur ini, untuk budidaya anggurnya itu seperti apa Pak? Mulai dari mungkin penyiapan media tanam sampai perawatan-perawatannya. Kalau untuk dari awal, pertama itu dari media tanam, terus pemupukan, dan juga untuk perawatan penyemprotan rutin seminggu sekali. Nah,
untuk media tanamnya sendiri itu ada karakteristik tertentu nggak Pak? Menggunakan campuran media tanam apa? Kalau untuk media tanam itu perbandingannya antara tanah 1, sekam 2, terus pupuk 1. Jadi perbandingannya 2:1:1. Baik. Kemudian untuk penggunaan pupuknya sendiri Pak, biasanya di sini tuh menggunakan pupuk apa Pak? Kita gunakan kalau untuk yang berkimia itu kita gunakan NPK, terus yang kedua kita gunakan dengan air lindi. Air lindi itu dari buah-buahan yang kita fermentasi. Kemudian untuk model pengairannya sendiri ini Pak, untuk di perkebunan anggurnya Bapak ini menggunakan model perairan yang seperti apa? Kalau kita untuk penggunaan air kita gunakan selang saja yang untuk menyiram sementara. Untuk waktu penyiramannya sendiri tuh Pak, itu berapa hari sekali mungkin? Kalau untuk penyiraman rutin kalau musim kemarau kita siram 2 kali sehari pagi sama sore. Kalau untuk musim penghujan kita siram hanya 1 kali. Kemudian untuk tanamannya itu diperbanyak di sini itu menggunakan sambung Pak kalau tidak Iya, salah tadi sambung. saya lihat menggunakan sambung. Kemudian untuk umur pembibitan yang bisa diedarkan kan di sini tadi saya juga melihat untuk pembibitan itu kan juga dijual Pak di sini Iya. itu juga menjual bibit. Itu kira-kira umur berapa Pak? Kalau bisa yang diedarkan bibit sekitar 1 bulan. 1 1 bulan. bulan bisa kita edarkan. Dan itu biasanya berapa Pak harga jualnya untuk bibit? Kalau untuk harga bibit mulai dari 50.000 sampai sekitar 150.000. 150. Itu tergantung varietasnya juga. Tergantung ketinggian. Oh, Kalau ketinggian. untuk varietas sama, Baik. hanya ketinggian saja. Nah, biasanya Pak, setahu saya ya Pak, kalau misalkan untuk anggur itu kan biasanya petaninya itu bisa menyeting waktu apa itu namanya panennya. Nah, kira-kira kalau di perkebunan Pak Paijo sendiri ini untuk biasanya untuk panen anggur itu berapa bulan Pak lamanya? Dari Kalau awal untuk sampai dari awal sampai panen niku sekitar 4 bulan. 4 bulan. Itu sampai panen bisa di Oh, buahnya untuk bibit dari Oh, bibit untuk itu bibit. dari panen itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sudah siap buahkan. Janji. Terus untuk perawatannya sendiri ini Bapak menggunakan tenaga kerja sendiri atau bantuan sama yang lain pekerja lain? Kalau untuk tenaga saya sama istri saya. Seperti itu. Ya. Buat kendala gitu Pak, kendala yang biasa dihadapi saat proses budidaya gitu. Kalau untuk kendala biasanya penyakit Mbak. Itu biasanya dari hama daun dan juga dari apa itu cuaca. Itu kendala. Kalau hamanya itu hama apa saja Pak? Kalau untuk hama itu ada hama jamur, juga ada hama dari hewan. Hewannya biasanya hewan seperti Ya itu seperti apa lalat buah, lalat buah. terus ada Belalang bukan ya? belalang, juga ada ulat gapyak yang makan daun. Makan daun enggak. Terus untuk pengendaliannya Kalau untuk pengendalian kita gunakan, kalau untuk hewan kita gunakan inseksida, kalau untuk jamur kita gunakan fungisida. Inseksida sama inseksida. Terus untuk ini cara pemasaran yang dilakukan gimana Pak? Kan ada jualan bibit, terus anggurnya sendiri sama. Kalau untuk pemasaran kita lewat media sosial dari Facebook, TikTok, sama Instagram.
Oke. Terus yang untuk wisata edukasi petik anggurnya itu Pak, kayak bagaimana cara berkunjungnya? Terus Kalau untuk berkunjungnya waktu kita panen raya, kita promosi kita share ke media sosial, dan sudah dibuka, biasa saya buka minimal 2-3 hari. Berarti itu dibukanya tiap Panen raya. panen raya. Iya. Tiap panen rayanya itu tiap kapan Pak? Kalau untuk panen raya itu dari apa itu ya? Dari bunga sampai panen itu sekitar 4 bulanan. Kalau sudah kita pangkas. Berarti banyak peminatnya itu ya Pak? Kalau untuk peminat banyak. Kadang juga ada yang sudah pesan untuk buahnya. Oh, udah pesan dari Ya. jauh-jauh harinya Tan. Ya. Iya. Mungkin tips buat mahasiswa yang mau mulai budidaya gitu Pak. Kalau untuk tip mahasiswa budidaya, intinya suka tanaman dan juga apa ya namanya, serius juga itu, dan benar-benar mencintai tanaman anggur. Oke, kayaknya cukup sekian. Oke, terima kasih Matur Mbak. nuwun sangat nggih. Gimana nih sobat pertanian? Udah paham kan tentang budidaya tanaman anggur? Nah, teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, boleh komen di bawah. Sampai jumpa di Made for You selanjutnya.